Halo kawan nodul, kita belajar bareng lagi yuk. Kemarin kita udah belajar bareng tentang menghitung luas segitiga. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian belajar tentang segitiga lagi nih. Kali ini aku mau ngajak kalian belajar tentang rumus teorema Pythagoras. Di sekolah kalian udah belajar rumus ini belum? Biasanya rumus teorema Pythagoras ini dipelajari saat kalian kelas 8 SMP. Rumus Pythagoras ini biasanya kita gunakan untuk menghitung panjang dari salah satu sisi segitiga siku-siku. Ya udah, langsung aja yuk kita belajar rumus teorema Pythagoras bareng-bareng. Misal di sini aku ada segitiga siku-siku A, B, C yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi miring C, sisi tegak A, dan sisi lurus B. Nah, untuk mencari sisi miringnya atau sisi C, kita akan menggunakan rumus ini. Rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari rumus ini dapat kita lihat kalau sisi miring pada segitiga siku-siku nilainya lebih panjang dari kedua sisi lainnya. Oke, kita lanjut. Untuk mencari panjang sisi C, kita lihat di sini ada C kuadrat. Kuadratnya jika kita pindah ke ruas kanan, maka berubah menjadi akar. Sehingga rumusnya menjadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari panjang sisi A, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Sama seperti rumus yang tadi, untuk mencari nilai A, kuadratnya pindah ke ruas kanan, berubah menjadi akar. Sehingga rumusnya menjadi A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita lanjut, untuk mencari panjang sisi B, rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga B sama dengan, sama seperti rumus sebelumnya, kuadratnya pindah ke ruas kanan menjadi akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Biar lebih mudah memahaminya, kita latihan soal dulu yuk. Contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm dan panjang sisi miringnya AC 15 cm. Maka berapakah panjang sisi BC? Pertama, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kemudian kita tulis BC sama dengan kuadrat pada BC, kita pindah ke ruas kanan, berubah menjadi akar. Kemudian dalam akar kita tulis AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan angka-angka ke dalam rumus. Kita tulis BC sama dengan akar AC, panjang AC sama dengan 15 cm. Kita tulis 15 kuadrat dikurangi AB, panjang AB yaitu 12 cm, kita tulis 12 kuadrat. Kemudian lanjut kita hitung sama dengan akar 15 kuadrat sama dengan 225 dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144.
Kemudian lanjut kita tulis akar 225 dikurangi 144 sama dengan 81. Maka akar dari 81 sama dengan 9. Maka panjang BC sama dengan 9 cm. Selesai. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini aku ada segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan 8 cm, panjang BC 15 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi AC? Untuk mencari panjang sisi AC, kita tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita tulis AC sama dengan kuadrat pada AC pindah ke ruas kanan menjadi akar. Kita tulis sama dengan akar. Di dalam akar kita tulis AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Kita tulis AC sama dengan akar AB, panjang AB yaitu 8 cm, kita tulis 8 kuadrat ditambah panjang BC yaitu 15 cm, kita tulis 15 kuadrat. Kemudian lanjut kita hitung. Kita tulis akar 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 15 kuadrat sama dengan 225. Kemudian 64 kita tambahkan dengan 225, maka hasilnya adalah 289. Kemudian lanjut kita hitung, akar dari 289 adalah 17. Maka panjang sisi AC adalah 17 cm. Selesai. Kita lanjut ke latihan soal ketiga. Contoh soal, berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. Segitiga yang berbentuk siku-siku ditunjukkan oleh nomor. Untuk mencari mana segitiga siku-siku, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Langkah pertama, kita gambar dulu satu segitiga siku-siku. Dengan panjang sisi A, B, dan C. Kemudian kita tulis rumus teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mengecek mana yang merupakan segitiga siku-siku. Kemudian lanjut, kita akan mengecek satu persatu segitiga dengan memasukkannya angka-angka ini ke dalam rumus. Langkah pertama adalah kita akan menentukan mana sisi miring pada setiap segitiga. Untuk melihat mana sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku, caranya kita lihat mana angka yang paling besar. Untuk segitiga pertama ada angka 3, 4, dan 5. Dapat kita lihat angka 5 adalah angka paling besar sehingga sisi miringnya adalah 5 cm. Untuk segitiga yang kedua, panjang sisi miringnya adalah 9 cm. Segitiga ketiga, panjang sisi miringnya adalah 15 cm. Dan untuk segitiga keempat,
panjang sisi miringnya adalah 25 cm. Kemudian panjang sisi miring ini nantinya satu persatu akan kita masukkan ke rumus sebagai sisi C. Kita hitung untuk segitiga yang pertama, kita tulis C kuadrat yaitu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Perlu diingat, untuk mengetahui apakah segitiga ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan, syaratnya adalah hasil perhitungan ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Jika hasil perhitungan ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Lanjut kita hitung. Untuk ruas kiri, 5 kuadrat sama dengan 25. Untuk ruas kanan kita hitung 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Dapat kita lihat hasil perhitungan ruas kiri dan ruas kanan sama, maka segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Kita lanjut ke segitiga kedua. Untuk panjang sisi C-nya yaitu 9, kita tulis 9 kuadrat sama dengan, untuk panjang sisi A-nya yaitu 7, kita tulis 7 kuadrat ditambah sisi B yaitu 8, kita tulis 8 kuadrat. Kemudian lanjut kita hitung untuk ruas kirinya yaitu 9 kuadrat sama dengan 81. Kita hitung ruas kanan 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. Kemudian lanjut kita hitung 49 ditambah 64 sama dengan 113. Dapat kita lihat hasil perhitungan di ruas kiri dan ruas kanan berbeda, maka segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Kita lanjut ke segitiga nomor 3. Kita tulis 15 kuadrat sebagai panjang sisi C sama dengan, untuk panjang sisi A yaitu 5, kita tulis 5 kuadrat ditambah sisi B yaitu 12, kita tulis ditambah 12 kuadrat. Kemudian lanjut kita hitung sisi kiri, 15 kuadrat sama dengan 225. Kemudian kita lanjut hitung sisi kanan, 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian kita hitung 25 tambah 144 sama dengan 169. Dapat kita lihat hasil perhitungan sisi kiri dan sisi kanan berbeda, maka segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Kita lanjut ke segitiga terakhir. Untuk panjang sisi C yaitu 25, maka kita tulis 25 kuadrat sama dengan
Panjang sisi A yaitu 7 cm, kita tulis 7 kuadrat, ditambah panjang sisi B yaitu 24 cm. Maka kita tulis 24 kuadrat. Kemudian lanjut kita hitung untuk ruas kiri, 25 kuadrat sama dengan 625. Kemudian lanjut kita hitung ruas kanan, 7 kuadrat sama dengan 49, ditambah 24 kuadrat sama dengan 576. Kemudian lanjut kita hitung 49 ditambah 576 sama dengan 625. Dapat kita lihat hasil perhitungan ruas kiri dan ruas kanan sama, maka segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi dari keempat segitiga ini yang merupakan segitiga siku-siku adalah segitiga nomor 1 dan juga nomor 4. Maka jawaban yang benar adalah D. Selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.